Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Bung Jos Bimasena malam hari ini di acara talk show di kesayangan Anda, radio kesayangan Anda, Radio Monika Surya Barito FM. Dan untuk rekan-rekan sudah hadir di ujung telepon ada Senior Badowo, ada Pak Cilik dari anggota DPRD, kemudian juga ada Bung Yandi, ada Bu Juwita, dan satu orang nanti yang ingin gabung boleh di 0813 49117711 dipersilakan. Di ujung telepon saya akan sapa satu persatu dulu. Lalu Bung Senior Badowo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Bung ya? Ya. Ya, oke. Walaupun dalam perjalanan ke Banjarmasin. Saya pakai headset. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Senior Badowo. Selamat malam Bung Cilik. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung ya? Ya, selamat malam Bung Yandi, Bung Senior Pak Badowo, Iya. juga Bung Juwita. Selamat malam semuanya, salam jumpa kembali dalam acara kita talk show pada malam hari ini juga. Selamat malam untuk pemirsa radio Monika Surya FM, Surya Barito FM kan. Oke, baik. Di mana saja yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Oke, baik. Terima Salam kasih. jumpa kembali dan salam sehat untuk semuanya, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang melaksanakan ibadah puasa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Selamat malam Bu Juwita. Ya, selamat malam. Selamat malam kawan-kawan narsum pada malam hari ini, dan selamat malam pendengar setia Radio Monika Surya FM Temiang Layang. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Silakan siapa Bung untuk pendengar kita. Ya, selamat malam teman-teman narsum, selamat malam para pemirsa Radio Monika FM dimanapun berada. Seperti biasa, salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Langsung ke pokok masalah. Temanya malam hari ini adalah menyoroti tentang carut marutnya permasalahan PDAM di Kabupaten Barito Timur. Kemarin yaitu ada kegiatan RDPU di DPRD Kabupaten Barito Timur berkaitan dengan pelayanan daripada PDAM di Kabupaten Barito Timur, dan dihadiri oleh 4 DPRD Kabupaten Barito Timur dari 25 ya. Yang hadir hanya 4 dari 25 DPRD. Nah, ini ada apa dan berkaitan dengan ini ada Bung Badowo nanti untuk pembuka pertama. Bung Badowo, silakan Bung. Anda kemarin mengikuti kegiatan ini dan apa-apa yang bisa disampaikan, ada waktu untuk Anda. Silakan Bung. Saya langsung kah? Ya, silakan langsung Bung. Terima kasih, selamat malam pemirsa Surya yang setia mendengar. Kemudian salam jumpa untuk teman-teman narasumber. Salam jumpa. Ibu Juwita, kemudian Bung Yandi, Salam jumpa. dan rekan yang lainnya semuanya. Jadi tema kita malam ini mengenai carut marut PDAM Barito Timur ya. Iya, betul. Jadi memang seperti apa yang saya sampaikan kemarin di RTPU, bahwa tidak ada siapapun yang menyuruh atau apa ya mengenai PDAM ini adalah dari hati nurani yang terdalam. Kenapa? Melihat bagaimana PDAM yang selama ini kita dambakan ternyata sampai hari ini sangat mengecewakan. Nah, persoalannya adalah manajemen di PDAM juga carut marut. Mengapa carut marut? Karena rangkap-rangkap terus. Jadi tidak fokus pada tugas dan pekerjaannya menjadikan perusahaan daerah air minum itu, yang namanya air minum itu adalah air yang layak diminum. Bukan seperti air comberan. Iya. Itu kalau kita tampung itu malam, maka kotorannya mengendap di bawah. Itu artinya apa? Air yang dialirkan itu belum diproses sesuai dengan
Standar. namanya sesuai dengan Standar. Standar air bersih. standar untuk mendapatkan air bersih. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah pertama, ketika mendirikan PDAM ini beberapa tahun yang lalu, sudah lebih 10 tahun ini, itu tidak ada sama sekali saya lihat perencanaan yang matang. Jadi perencanaannya asal-asalan, Asal jadi. asal jalan begitu aja. Tidak ada dipikirkan apakah kualitas dari air yang diproses ini sudah memenuhi syarat untuk kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana suplainya itu memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Yang ketiga, ya kita lihat kemarin waktu di RDPO diakui bahwa memang 2 hari sekali baru masuk, Sekda juga mengakui itu. Nah, alasan kalau jalan tiap hari maka biasanya kebutuhan melonjak. Nah, apa baru tahu kalau itu rutin setiap hari bahwa biasanya sekian. Saya sudah tahu dari awal. Iya. Dalam perencanaan nanti termasuk perencanaan anggaran. Rencana anggaran. Itu artinya apa ya? Rencana anggaran yang dianggarkan itu harus betul-betul memenuhi. Nah, persoalan sekarang adalah subsidi dari pemerintah daerah itu berkisar 600-an juta hampir setiap tahun. Subsidi selisih harga. Karena harga jual misalnya harga jual misalnya Rp10.000 per liter harga jual. Nah, harga produksi kita itu mungkin 15.000 per liter mungkin. Berarti ada selisih 5.000 kekurangan. Nah, 5.000 inilah yang disubsidi oleh pemerintah. Dan itu berjalan terus setiap tahun. Dan kalau saya lihat hasil pemeriksaan dari BPK pada tahun 2018, itu ternyata utang PDAM itu ada 1 miliar sekian 4 kalau tidak salah. Nah, saya tidak tahu apakah utang ini menyusut pada 2021, 3 tahun kemudian, atau bertambah bengkak. Iya. Jadi kinerja itu diukur dari kemampuan keuangan PDAM itu sendiri secara murni. Nah, kemudian kalau saya melihat dari apa yang diperiksa oleh hasil pemeriksaan dari BPK, ternyata banyak pemborosan, banyak pengeluaran dana yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan produktivitas air yang dihasilkan oleh PDAM. Saya sudah kasih contoh kemarin di RDPO, di DPR, ternyata untuk beli batik saja sudah ratusan juta. Padahal karyawan PDAM katanya sekitar 50 orang yang di Tamiang Layang. Iya. Kalau 50 orang berarti 2 juta satu orang kan? Nah, berarti batik kan apa itu? Hampir berapa juta itu ya? Ya 2 juta. Kalau 50 orang kan 100 juta berarti 2 juta satu orang kan? Iya. Batiknya batik apa dulu? Nggak tahu. Batik kalteng. Oh, batik kalteng. Iya. Batik kalteng itu ada yang umum dijual, ada batik mawine namanya. Iya, untuk seragam. Saya nggak tahu. Jadi harga batik itu dari mana batiknya? Iya. Tanyakan batiknya itu produksi siapa? Saya curiga jangan-jangan itu juga kroni. Ada kolusi, ada nepotisme. Iya. Ya, ini Ada. kita bicara belak-belakan. Ada toko batik situ.
Kalau batiknya beli lewat saya nggak akan beli di Samyang. Saya pasti belinya di Bandung atau Surabaya. Termasuk pengadaan kaos kemarin Bung Senior ya, Kaos ada. olahraga saya sampaikan. Nah, itu Pak Cilik kan dengar apa yang saya sampaikan kemarin. Iya. Nah, untuk kaos olahraga itu kalau nggak salah 60-an juta. Nah, kemudian yang aneh, bin ajaib, dan hebat adalah biaya makan minum untuk tamu direktur. Ini tolong yang ada di depan radio masing-masing, tolong didengar ini. Iya. Untuk tamu direktur, makan minumnya disediakan dana 10 juta per bulan. Waduh. 1 tahun berapa? 120. 120 juta. Iya. Nah, ini ada apa? Jadi ini pemborosan yang memang di hasil pemeriksaan BPK itu jelas-jelas tidak ada hubungannya Dengan produksi air. produktivitas air dan juga kualitas air yang dihasilkan. Nah, ini apa yang tindakan dari Dewan Pengawas? Tidak ada. Kalau hanya keluar aja Dewan Pengawas, nggak ada ini tindakan tegas. Nah, di atas Dewan Pengawas ada siapa? Kan ada KH1. Berarti. Iya. Ya harusnya ada tindakan dong. Ada apa denganmu kan? Ya apa dengan mereka ini? Saya tegaskan ini kenapa? Saya sangat kecewa karena waktu itu saya direktur operasional dari perusahaan daerah Janang. Jadi Janang. Kami tidak mendapat satu pun selama 4 tahun. Malah honor yang kami dapat 30 juta per orang. Ada tiga orang ini 30 juta. Honor itu 4 tahun. 30 juta 4 tahun. Justru dikembalikan. Dan kami sudah kembalikan. Di atas utang kami 150 juta. Kami bagi 3, 50 juta satu orang. Nah, kenapa saya kemukakan ini? Ini adalah sangat tidak adil dengan apa yang disampaikan itu. Karena dari pengurusan di PDM tidak pernah mendapatkan tindakan apapun. Bayangkan, 4 tahun kami artinya gotong royong. Yang tadinya honor kami sudah dapat untuk 4 tahun itu 30 juta satu orang. Akhirnya dikembalikan. Nah ini, di mana letak kebijaksanaan dari pimpinan daerah? Letak keadilan. Ya. Jadi tegas-tegas, malam ini saya tegaskan, saya sedang mencari celah untuk melakukan gugatan terhadap Mantap Senior. Direktur PDAM dan juga terhadap Bupati Bartim. Kalau ini ada pembiaran, tegas saya akan gugat. Baik pidana maupun pidata. Artinya yang jelas merugikan negara kan dengan memberi keuntungan pada orang lain kan? Ya itu. Seharusnya kalau itu dibiarkan, berarti ada pembiaran dalam Undang-Undang Tipikor jelas memperkaya diri sendiri atau orang lain. Itu sudah ada pasal-pasalnya. Iya. Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Nah ini sebetulnya saya tegaskan ini, saya sangat kami usaha Janang sangat sakit hati karena ada semacam diskriminasi dalam tindakan pemerintah daerah. Pilih kasih lah. Ya itu diskriminasi, pilih kasih. Nah ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh DPR. Kemudian yang jelas lagi dan sangat memalukan bahwa pengangkatan direktur PDAM dan juga Dewan Pengawas itu menyalahi peraturan Menteri Dalam Negeri. Tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedur. Seharusnya direktur PDAM itu dilakukan fit and proper test.
dilakukan pengujian sedemikian rupa sehingga menghasilkan orang yang menjadi direktur itu adalah orang yang betul-betul mumpuni. Apalagi ini rangkap jabatan dan lain sebagainya. Yang itu jelas-jelas tidak boleh. Nah, pertanyaan lagi ada. Apakah dengan rangkap jabatan direktur PDAM sekarang itu juga sebagai sekretaris di LHD? Apakah tunjangannya juga tidak double? Honornya tidak double? Nah, sedangkan teman BPK 10 juta per bulan. Kamu makan minum. Saya jadi bertanya, tamunya apa mereka? Apa donatur? Apa porsi itu makanannya tuh? Ya itu. Mungkin tamunya donatur mungkin. Mungkin kali. Pak Jokowi datang dari Jakarta kan? Kalau Pak Jokowi nggak mau makan mewah. Wartawan sering Pak Jokowi jemput ke paling PDAM, nggak ada orangnya juga. kesukaan Pak Jokowi paling nasi bungkus. Pak Jokowi nggak suka ke daerah itu, jalan-jalan itu, kunjungan ke daerah itu, makan mewah dia nggak suka. Dicari apa? Makanan khas di situ. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi banyak sekali kejanggalan di PDAM Kabupaten Bangka Timur. Nah, yang menyangkut kebijakan dari para pimpinan daerah adalah mengenai pengangkatan direktur, pengangkatan atau penetapan Dewan Pengawas. Kemudian uang yang tidak efisien yang digunakan itu justru tidak mendapatkan tanggapan apa-apa. Akhirnya PDAM rugi tiap tahun kan? Ini kan pembiaran. Ya. Nah, kalau pembiaran itu ada aturannya. Terlibat. Jadi Artinya, kalau kita lihat hal seperti ini ya kita harus betul-betul dengan tegas mengawasi. Dan akhir atau kesimpulan kemarin di RDPO, saya dan kawan-kawan meminta agar direktur PDAM ini diganti. Nah, alasan kemarin dari Sekda bahwa sedang menyusun berapa lama menyusun perdanya itu Pak Cilik? Mengganti perda nomor 2 tahun 2000 berapa itu? 2004 ya? Padahal perdanya kan sudah ada jelas itu. Ya, perda nomor 2. Bukan Iya. persoalan itu. Nah, itu mungkin mau diganti. Ya mau diganti. Tidak ada Mau kaitannya diganti. pergantian dengan perda, tidak ada kaitannya. Nggak Iya. tahu. Direvisi atau diganti. Artinya perda yang Bung Senior. Perda nomor 1 tahun 2004 itu atau 2007 itu mengenai perusahaan daerah jalan. Sedangkan untuk PDAM itu perdanya kalau tidak salah perda nomor 2. Jadi ini yang jadi gambaran bahwa sebenarnya carut marut PDAM ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab kepala daerah dan juga Dewan Pengawas. Jadi kalau mau disalahkan, semua itu salah. Kita bukan mencari-cari kesalahan, tapi laporan dari BPK itu jelas itu salah. Seharusnya ada tindak lanjut kan sudah mengembalikan paling tidak kan gitu. Tindak lanjut. Ya. Nah, jangan kami perusahaan daerah jangan aja dulu yang sampai kejaksaan diperiksa. Ya. Nah, ini direktur PDAM sudah pernah diperiksa di kejaksaan atau belum? Informasinya dulu sudah pernah dipanggil di kejaksaan. Tapi apa tindak lanjutnya kita belum tahu. Ya. Kita akan cek dan tolong rekan-rekan wartawan, insan pers tolong dicek di Kejaksaan Negeri Tamiang Layang. Kasus PDAM itu sudah sampai ke mana pernah naiknya? Atau di SP3 kan kah? Atau di mana? Kalau ada SP3 kita minta SP3-nya. Iya. Iya. Soalnya tidak ada tindak lanjut kayaknya. Jadi ini yang kita
sampaikan. Oke. Kalau ini tidak diperbaiki, maka jangan harap PDAM Batu Timur itu yang namanya apa? Tirta apa? Nama PDAM Batu Timur. PDAM yang sehat kan? Bukan Tirta apa namanya itu? Ada istilahnya. Kalau PDAM Banjarmasin namanya PDAM Bandarmasin. Iya. Ini Tirta Guna atau apa? Nah ini yang jadi persoalan yang kemarin sampai masuk ke RTPU. Dan Pak Cilik sendiri mendengar bagaimana jelasan dari pihak paham senior, pun paham. dari pihak PDAM sendiri. Iya, oke. Ya itu mungkin yang saya sampaikan sebagai pengantar. Oke. Ya, terima kasih. Oke, baik, Kami senior. kembalikan. Ya. Oke, terima kasih banyak sudah dapat poinnya dan oke, kita lanjut dan ada SMS nanti kita bacakan nanti. Pak Cilik silakan Pak Cilik, ada waktu untuk Anda berkaitan dengan Ya, terima kasih Bung Jos. penyampaian Pak Senior tadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Artinya tadi kita sudah mendengar panjang lebar dari Bung Senior kita kan gitu. Tentang carut marutnya pelaksanaan PDAM di Barito Timur. Sehingga kemarin sampai dipanggil DPR di RDPU, hanya sayang RDPU-nya dihadiri oleh 4 orang saja kan gitu. Tentang carut marutnya pelaksanaan PDAM di Barito Timur. Sehingga kemarin sampai dipanggil DPR di RDPU, hanya sayang RDPU-nya dihadiri oleh 4 orang saja kan gitu. Iya, 4 orang. Termasuk ketua 1 orang, kami anggota 3 orang kan gitu. Dan artinya kita sudah mendengar keluhan masyarakat tentang PDAM ini. Sampai-sampai ada yang menyatakan bahwa 6 jam itu tidak penuh ember, katanya airnya mengalirkan gitu. Iya. Nah, jadi artinya katanya lebih kencing daripada keluar dari keran air PDAM kan gitu. Iya. Nah, sehingga tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bung Senior, memang kami di DPR juga bersepakat karena kelihatannya memang manajemennya itu yang perlu diperbaiki. Sehingga kami di DPR kemarin mengusulkan supaya diadakan seleksi lagi untuk direktur PDAM ini. Dan jelas-jelas direktur yang ada itu kan menyalahi aturan dan ketentuan sudah pasti karena tidak ada seleksi. Apalagi yang bersangkutan jabatan pangkap. Dan sebagai sekretaris di BLHD kan, sekretaris itu cukup sibuk sebenarnya kan. Nah, sehingga saya kemarin mengusulkan supaya direktur ini supaya diganti saja, tidak ada kata lain kan gitu. Nah, karena saya bilang tidak ada kesempatan dia hadir kayaknya. Dipanggil kita RDPO kan mulai bulan Januari, bulan ini tadi juga dipanggil tidak pernah hadir. Kalau Januari itu alasannya karena orang tua meninggal. Sekarang itu saya bilang tanya pada anak buahnya kan apa lagi alasan beliau sehingga tidak hadir. Mungkin yang meninggal tuh kambingnya mungkin kemarin itu. Iya mungkin kali. Sehingga kesimpulan kami dengan Pak Jain kemarin bahwa manajerialnya ini yang harus diperbaiki kan gitu. Iya. Nah artinya direkturnya harus diganti, itulah sama sepakat dengan masyarakat supaya direktur itu diganti kan gitu. Iya. Atau begini Pak Cilik. Iya. Mungkin pilihan. Dia pilih tetap sekretaris di BLHD atau dia tetap direktur PDAM. Itu aja pilihannya. Yang jelas itu Pak Senior itu berapa kali diundang tidak pernah hadir kan. Anak buah itu terus yang hadir kan, itu makanya DPR. Kemarin kan dijelaskan oleh Pak Sekda bahwa Sekda sendiri menelpon dia supaya hadir di RDPO. Ya. Tapi nyatanya kata Pak Sekda hari ini juga tidak hadir. Ya, kayaknya memang takut itu Bung Senior, takut hadir. Karena pasti tidak bisa jawab apa yang ditanyakan oleh DPR kan gitu. Jelas. Seharusnya dia takut sama Sekda. Iya. Dan artinya yang sangat kita sayangkan tidak ada tindakan dari Dewan Pengawas maupun Dewan Pembina kan gitu. Itu kan Dewan Pengawas yang manggil. Iya. Ya, artinya Dewan Pengawas atau Dewan Pembinanya yang harus bertindak tegas kan gitu. Kita melihat keadaan seperti ini. Sehingga seperti saya katakan kemarin PDAM ini tidak maju-maju.
Jadi bukan PDAM-nya yang maju, pelayanannya yang maju maksud kita kan? Ya, pelayanannya. Ya. Artinya kalau jar para bayi pun kada maju-maju, ini bisa ke tengah jalan kena orang mau jar kan? Bisa ditabrak truk kejar. Tabrak jar para bayi kan gitu. Kalau warungnya maju. Iya. Artinya yang jelas keinginan kita di PR kemarin tuh pelayanan publiknya itu yang ditingkatkan kualitasnya kan gitu. Bisa ke sektor kan gitu. Sehingga artinya masyarakat Barito Timur terlayani. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bung Senior tadi bahwa sudah ada beberapa temuan BPK dan ini kita inginkan supaya itu ditindaklanjuti kan. Artinya jangan hanya temuan-temuan tapi tidak ada tindak lanjutnya kan. Akhirnya sia-sia saja temuan itu kan gitu. Nah, jadi maksud kita supaya betul-betul ini ada efek jerahnya nanti. Ya berjalan sesuai dengan yang ada ini terus kan gitu. Ada sedikit pertanyaan Pak Cek. Ya. Di LKPJ Bupati itu ada nggak yang menyangkut misalnya PDN? Termasuk juga kita soroti itu. Nah, kalau itu ada, berarti dari pansus itu bisa memberikan rekomendasi. Sudah kita berikan. Ya. Ditindaklanjuti temuan-temuan itu. Iya. Karena yang saya sampaikan kemarin waktu di BPO kita kemarin itu adalah hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2018. Iya. Apakah pemeriksaan BPK pada tahun 2020 itu ada nggak dengan DPR? Harusnya ada itu. Ya. Supaya bisa. Ya mungkin saya tidak tahu Bung Senior, mungkin dengan unsur pimpinan kira-kira kan gitu. Ya itu harus diambil itu. Iya. Jadi artinya yang jelas Bung Senior lah di dalam unsur pimpinan ini masuk angin. Ya. Yang jelas di RKPJ kita kemarin itu rekomendasi kita Bung Senior artinya itu terinci per OPD sudah terinci. Ya. Artinya tidak ada yang lagi kan disoroti semua Bung Senior. Ya bagus itu. Ya. Saya ingin tahu mengenai PDN pemeriksaan tahun 2020. Iya, bahkan termasuk juga kemarin itu dalam Renja mereka kan ada perubahan. Ya. Renja itu kan ada perubahan dan diakui mereka sendiri di dalam penyampaian kemarin Renja itu bahwa serapan anggaran di Barito Timur sangat rendah katanya kan gitu. Ya. Itu juga kita soroti Bung Senior. KPJ kita kan gitu. Ya bagus saya. Ya. Makanya kata Pak Ketua ini sudah hampir sempurna katanya di susunan laporan pansus ini katanya. Rinci sama sekali katanya ini, tidak seperti yang tahun kemarin katanya. Ya. Bagus. Nah jadi tinggal kemarin kita sudah rapat pansus, kita minta masukan-masukan dari teman-teman anggota pansus, Bung Senior. Rata-rata tidak ada yang bisa memberikan masukan lagi katanya sudah cukup nih katanya. Ya. Nah sehingga kita akan paripurna nanti pada tanggal 3 Bung Senior. Tanggal 3 lah. Ya. Ya. Karena pada tanggal untuk terakhir masa kerja pansus kan. Jadi kita dahulukan supaya jangan terlambat lagi kan gitu. Iya. Betul. Nah. Jadi tanggal 3 itu rencana paripurna. Ya. Terima kasih Pak Cilik, lanjut Pak. Oke. Ya. Oke, baik. Artinya yang jelas Bung Senior kita PDAM ini kita ada pengen tindak lanjut dari Dewan Pengawas maupun Dewan Pembinanya kan gitu. Ya. Betul-betul ini kebutuhan hidup masyarakat kan gitu. Yang jelas air minum itu, air bersih itu adalah kebutuhan hayat hidup orang masyarakat banyak kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi inilah yang sebenarnya sangat fatal kalau ini tidak berjalan. Makanya ada usul dari teman-teman masyarakat juga kemarin, kalau rugi terus katanya bubarkan saja PDAM katanya. Saya bilang kalau dibubarkan kasihan masyarakat lain kan gitu. Iya. Nah, jadi bagaimana kita perbaiki manajemennya termasuk juga pelaksanaannya kan gitu saja kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau ini dibubarkan ya otomatis masyarakatnya rugi nantinya. Iya. Hanya kita beri solusi jalan keluarnya bagaimana memperbaiki ini. Sehingga kesimpulan masyarakat dengan DPR sama kemarin bahwa direkturnya harus diganti dan diadakan seleksi sesuai dengan
perda yang ada kan gitu. Sebelum perda yang baru ada kan gitu. Iya. Jadi kita gunakan perda yang lama saja. Kalau untuk itu kan sudah jelas di situ aturannya bahwa direktur PDAM ini jangan rangkap jabatan dan dilakukan seleksi termasuk dewan pengawasnya kan gitu. Ya. Nah, Pak Zilik bisa Ya. disampaikan nggak pendengar mungkin kemarin dari 25 anggota DPR itu yang hadir itu siapa-siapa kemarin pada RDP? itu Bung Senior tuh yang menyampaikan, Bung Senior Saya yang menyampaikan. sampaikan, jangan Ya. Pak Cilik, nanti Ya, Iya, silakan senior. Ya. kepentingan nanti. ya, Jadi gini, saya begitu masuk kemarin, sesudah dibuka itu anunya RDPO, saya melirik anggota dewan yang ada. Ternyata di samping kiri saya itu duduk Dr. Haji Jain Alkim atau yang kedua Haji Jirik Rahman Jakri SPD MM apa MA MAP. MAP. Ya, Kemudian di belakang saya lihat ada Windasari SIKOM MM ya, bertiga ya. ya. Pak Parjono hadir nggak kemarin? Saya nggak lihat ya. Tidak ada. Nggak ada ya. Ya, Nah yang ada adalah ketua Sulistyo. Nur Sulistyo, Pak Ketua kan? Sulistyo ya. Ya. Nah jadi 4 orang aja yang 4 hadir. orang ya. Iya. Jadi kalau masyarakat bertanya, yang 21-nya lagi kemana? Iya. Nah, ini yang sangat menyedihkan bagi rakyat Barito Timur. Setiap RDPO yang hadir paling banyak 6 atau 7 orang. Tapi undangan bagaimana senior? Mungkin bisa ditanyakan ke Pak Cilik mungkin. Apakah diundang atau tidak yang lain itu? Bagaimana? Untuk Semuanya undangan, diundang. Undang semua. Undang semua itu, tidak ada yang tidak diundang. Tidak pernah yang tidak diundang. Ya. Makanya begini Bung Senior, saya itu bingungnya kan begini, yang sewajarnya kan yang puasa yang tidak hadir, ini malah yang tidak hadir yang tidak puasa kan yang tidak hadir. Justru yang puasa yang hadir. Ya. Semua yang puasa yang hadir. Nah yang tidak puasa justru nggak hadir. Nah makanya saya wanti-wanti WA saya pemilihan nanti pemilihan legislatif tahun berapa itu Pak Cilik? 2023 kan? 2023. Ya. Saya akan jadi juru kampanye independen. Saya akan mengkampanyekan bahwa yang tidak hadir di RDPO, setiap RDPO itu yang hadir hanya 5-6 orang. Itu saja yang dipilih. Jadi juru kampanye nanti betul. Iya. Dari KPU. Jurkam independen. Iya. Iya. Bahwa yang dipilih orang-orangnya yang mau mendengar keluh kesah masyarakat melalui RDPO. Yang jarang hadir di RDPO, jangan dipilih. Iya. Bujur itu Senior. Nah, ini kita berbicara itu karena Iya. mereka mewakili rakyat, mewakili Iya. masyarakat pemilih. Iya. Jadi jangan waktu ada kepentingan baru hadir. Iya. Nah, sedangkan untuk membela kepentingan masyarakat tadi, justru mereka tidak hadir. Ini Tidak peduli kan? tidak peduli. Nah, jadi ini yang perlu kita sikapi. Kita akan bikin pamflet nanti. Iya. Selebaran. Kita izin dengan KPU. Bahwa jangan ada orang-orang yang jarang mau turun di RDPO, jangan dipilih. Artinya mereka masa bodoh dengan nasib masyarakat kan tidak? Iya. Kepedulian mereka. Jadi jangan kata Ustadz siapa itu waktu mau pemilihan. Ustaz das up. Iya. Itu duduk bersalaman aja nggak mau. Iya. Angkat telepon kada mau. Ngangkat telepon kada mau. Ya, oke. Oke. Apalagi cok lah. Oke, baik.
Oke, baik senior, terima kasih sudah dapat poinnya senior ya. Oke. Ada Ya. sebentar Pak Jelek, ada Pak Lelo, halo Monika Surya FM. Tinggal Martin. Pak Lelo, ini berkaitan pelayanan PDAM yang carut marut Pak Lelo. Silakan Pak Lelo, ada rekan. Iya. Jadi semua apa yang disampaikan tadi. Kalau masalah PDAM itu memang dari dulu saya itu yang ada itu. Iya. Kalau namanya Hendro Yono itu tidak ada yang memajukan PDAM. Dia cuma memajukan hidup aja. Pribadi aja lah Pak Lelo lah. Hah? Kalau kepentingan pribadi aja lah. Iya. Lebih baik yang dulu itu yang sudah meninggal. Itu siapa namanya itu yang dari tempat itu. Agus Tabela. Ya, waktu Agus Tabela itu masih baik PDAM itu. Saya dipegang oleh Yun ini, nggak ada kebaikannya. Yang Sepakat kalau itu diganti kan? Nah itu. Sepakat lah kira-kira dengan usul DPR bahwa itu diganti Pak Lelo. Saya setuju aja ganti itu. Iya. Nggak siap pakai itu manusia kayak gitu. Iya. Nah, lalu saya mendukung punya Pak Budowo tadi, dia mau menggugat ketua PDAM itu maupun sampai ke bupatinya, saya setuju. Saya siap mendukung. Ikut juga saya siap. Nah itu. Oke. Kemajuan parti. Oke. Yang Baik. kita sampaikan talkshow ini bukan yang menyalahkan orang. Kita ingin kemajuan yang kita cari itu. Pelayanan, Pak. Pelayanan kepada masyarakat itu benar-benar dilihatnya betul-betul. Jangan kayak gini terus. Malah penyakit bersita. Iya. Nah itu makanya di perjalanan itu saya sendiri yang nggak pakai air itu. Saya bikin sumur aja. Iya. Sejak dipegang oleh Hendriono ini. Iya, oke. Saya coba segitu aja, Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Pak Lelo. Selamat malam. Sebelum Ibu Juwita, sebentar ya, ada SMS yang masuk Pak ya. Saya terima dulu. Dari 0444, saya sangat kecewa dengan pelayanan PDAM Barito Timur. Saya tinggal di kilometer 6. Kalau saya tergantung dengan PDAM, kami bisa mati kekeringan katanya. Mati kekeringan. Iya, alias sangat kacau pelayanannya. Terima kasih. Dari 9012 PDAM Barito Timur, mohon diulang lagi ya untuk 9012 ya. Dari 0161 saya sangat miris ketika anggaran makan minum tamu 10 juta per bulannya di PDAM Barito Timur. Ini untuk apa sih katanya? Dari 6412, kenapa kalau perjalanan dinas rebutan, tapi kalau RDPU DPR pada tidak mau hadir? Oke, baik Bu Juwita, ada waktu untuk Anda Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Mohon izin juga ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PDAM di wilayah Layang secara khusus. Apa yang sudah disampaikan oleh beberapa narsum terlebih dahulu sebenarnya sudah sangat jelas sekali bahwa PDAM di seputaran Barito Timur atau Tamiang Layang pelayanannya sangat kurang maksimal. Kalau saya dengar dari pendahulu tadi atau Pak Mendowo tadi ada yang disebut dengan rangkap jabatan, maka berpengaruh kepada sistem manajemen PDAM itu sendiri. Ya kalau memang sudah bahasanya berpengaruh kepada sistem manajemen, artinya seperti yang disampaikan tadi, kalau memang itu harus diganti, ya kita tunggu pergantiannya itu nanti. Jadi bagaimana tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat baru nanti. Mungkin dia lebih fokus ke
permasalahan-permasalahan yang terjadi di PDAM itu ada kemungkinan nanti lebih maksimal atau pelayanan air bersihnya akan lebih bagus lagi. Dan kita tunggu nanti, dan yang juga ini buat Dewan Pengawas dan Pembina ini kita tunggu responnya, kita tunggu tindakannya. Jadi kalau saya baca tadi di salah satu media ya, RDPO itu sebenarnya sudah 2 kali dilakukan dan itu saja yang dibahas. Nah, jangan sampai RDPO ketiga kali lagi membahas hal yang sama. Ya minimal kita sudah dapat poin, dapat keterangan atau dapat jawaban untuk pelayanan air bersih Tamiang Layang itu sudah lebih bagus. Artinya ini Bu Juwita, baru bulan 4 sudah 2 kali RDPO di DPR tentang air minum ini gitu. Iya, artinya jangan sampai Pak terjadi 3 kali RDPO yang membahas hal-hal yang itu saja. Artinya yang ini lagi, artinya kita sudah dapat poin atau kita dapat jawaban bahwa pelayanan untuk air bersih itu sudah baik, sudah bagus gitu. Ya walaupun tidak maksimal sekali, yang minimal tidak seperti saat ini keluhan-keluhan dari masyarakat Tamiang Layang tentang pelayanan air bersih. Dan yang perlu digarisbawahi itu ya sebenarnya kepada direktur PDAM-nya. Kalau saya dengar tadi diundang nggak hadir, ada beberapa alasan tadi itu sebenarnya itu tidak masuk akal. Ya kalau memang ada halangan-halangan yang sangat urgent ya kita bisa memaklumi saja. Artinya dikarenakan adanya rangkap jabatan, akhirnya sistemnya abut-abut itu karena dua instansi yang dipegang. Yang satu tadi juga penting, yang satu juga penting. Akhirnya apa? Terbengkalai semua. Akhirnya ada yang terkorbankan begitu. Mungkin itu. Jadi harapan saya sebagai masyarakat ya jangan sampai ada lagi keluhan-keluhan masyarakat di Tamiang Layang itu yang sangat menyedihkan berkaitan dengan air, karena air ini sumber kehidupan utama dalam rumah tangga menurut saya itu tuh. Kasihan sekali lah. Kebutuhan pokok masyarakat Iya, kebutuhan pokok masyarakat. Kalau cuma untuk minum ya kita masih bisa beli air galon isi ulang, kita beli air mineral yang lain. Cuman ini kalau untuk cuci, mandi dan lain sebagainya juga perlu dengan ditunjangnya air bersih gitu. Okay. Jadi lebih ke sana kalau saya berpikir, karena sudah dilakukan RDPU dan sudah mendapat rekomendasi dari DPR untuk hal ini. Artinya berharap sekali dan jangan sampai terjadi RDPU ulang untuk membahas hal-hal yang ini aja gitu loh. Iya. Jadi itu harapan saya memang itu dulu. Dan untuk pejabatnya itu ya kalau memang itu perlu diganti, dan memang menurut saya itu harus diganti itu, dan tidak aturan memang merujuk nggak diperbolehkannya rangkap jabatan. Kenapa rangkap jabatan? Kan seperti itu. Sementara ada orang lain yang bisa menjabat di situ. Ya itu. Kalau memang aturan itu memang tidak boleh rangkap jabatan, kenapa itu rangkap jabatan? Ya gitu. Iya. Jadi aturan itu jangan ditabrak terus lah kayak gitu loh. Akhirnya apa? Berpengaruh gitu loh. Nanti kalau di atas di situ ada rangkap jabatan, mungkin di tempat-tempat yang lain juga ada rangkap jabatan. Nanti kalau kalau komplain nanti ya mungkin ada sebutannya. Di situ aja udah ada rangkap jabatan, kenapa? Nah, kan mungkin seperti itu. Jadi akhirnya janganlah sampai nabrak-nabrak aturan. Kalau memang itu aturannya tidak bolehkan ya jangan sekali ditabrak. Ya ikutilah aturan itu. Seperti tidak ada orang lain lagi lah, Bung Juwita lah. Iya. Saya percaya Barito Timur itu punya SDM yang mampu, artinya yang mampu mengelola manajemennya PDAM ini. Saya percaya. Dan orangnya cukup banyak kan gitu. Ya saya percaya itu ada. Gitu. Memang ada. Saya percaya ada itu. Yang pokoknya yang membidangi, artinya yang mampu, yang mengelola sistem manajemennya di PDAM. Saya percaya itu ada itu. Yang harus rangkap jabatan itu. Satu aja jabatan belum tentu mampu lah. Iya. Oke. Apalagi dirasakan aja. Kalau dia satu jabatan dia lebih fokus, mungkin lebih fokus, bekerjanya lebih fokus dan dia juga mungkin dalam pengawasannya, dalam pengelolaannya. Cuma sudah Bung Juwita, kata Bung Yandi kan biasa di Barito Timur itu manusia setengah dewa kan, bukan kesian so katanya kan. Iya kan Bung Yandi. Barito Timur ini memang
banyak anehnya. Kalau saya lihat juga aneh tapi nyata. Saya bilang Bapak itu aneh tapi janganlah terlalu berlarut-larut yang bahasanya berlebihan, yang ya. seperti itu kurang bagus juga. Sepertinya kurang bagus juga kita amati biar bagaimanapun Bartim kita tetap artinya mencintai Bartim, bahwa Bartim adalah tanah air kita itu. Mungkin itu dulu Bung. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, sebelum Bang Yandi dari 2661 rangkap jabatan ya Pak, kan nggak apa-apa Pak. Takutnya kalau orang lain yang menjabat nanti tidak mau menerima pesanan bosnya. Jadi bosnya ya. 9012 PDAM Bado Timur sarang kekacauan ketika harga seolah-olah turun padahal naik kan. Sedangkan yang dikirim bukannya air tetapi badai kehancuran. Badai kehancuran. Oke. Baik, Ibu Winda di Tamiang. Bung Yandi silakan Bung. Iya. Ibarat kata orang menarik napas berat ini. Iya. Menarik napas berat setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh senior kita Pak Badowo, mendengarkan apa yang dikatakan Pak Cilik, kemudian mendengarkan kekecewaannya Pak Lelo, mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Mbak Juwita. Jadi saya mesti bicara apa lagi? Semua sudah terungkap nih. Benang merahnya sudah tersambung antara manajerial dengan fakta di lapangan, ya kan? Dengan keluhan masyarakat, ya kan? Kemudian dipertemukan di RDPU, hasilnya sudah jelas, bahkan diakui oleh mereka yang hadir dari pihak eksekutif, gitu kan? Sangat terang benderang, gitu kan? Jadi kira-kira poin apa yang pengen saya jelaskan di sini, Bung Yos? Atau gini saja? Iya. Kira-kira mereka ini lupa atau pura-pura lupa? Bila lupa, saya ingatkan lagi, ya kan? Bila pura-pura lupa ya terserah lah ya kan, lain cerita itu namanya. Iya. Nah, beginilah. Kalau persoalan tadi sudah terang benderang. Ini negara Indonesia ini. Dengan fondasinya Pancasila. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ketiga dan keempat ini terkait dengan sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia. Implementasinya buka di dalam Undang-Undang Dasar 45, gitu kan? Jadi ini negara kesatuan dengan sistem presidensial, dengan sistem desentralisasi. Bukan ya pasal 18 ya, Undang-Undang Dasar 45. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Apa yang disebut desentralisasi? Desentralisasi itu di mana daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Itu yang disebut otonomi. Otonomi daerah gitu. Nah, bagaimanakah bentuk sistem pemerintahan negara? Sistemnya sistem presidensial. Negara dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, dibantu oleh menteri. Kan begitu? Nah, dalam menjalankan pemerintahannya presiden diawasi oleh parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Buka kembali Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, MPR. Dan untuk menjalankan kekuasaan itu pengawasannya diserahkan kepada DPR. Dari sila ketiga dan keempat ini, tujuannya bernegara, tujuannya pemerintah ini adalah sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus dibuka kembali di pemahaman orang-orang ini kayaknya nih. Terserah mau lupa atau pura-pura lupa. Tujuan dari bernegara ini, bagaimana yang disampaikan sila ketiga Pancasila dan sila keempat Pancasila, tujuan yang menjadi pemerintah melaksanakan tujuan dari bernegara itu adalah sila kelima itu sendiri, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan harus menjadi sesuatu yang menjadi hak setiap masyarakat Indonesia. Itu maksudnya. Hak yang sama dalam proses hukum. Hak yang sama di hadapan hukum. Ya kan? Hak yang sama kita mendapatkan kebutuhan dasar sebagai warga. Hak yang sama atas pekerjaan. Dalam rangka apa? Tujuannya mencapai kemakmuran. Diaturlah di dalam pasal 33 yang namanya tujuan kemakmuran itu. Tujuan kesejahteraan itu gitu loh. Nah, pasal 33 ayat 2 menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apa cabang-cabang yang penting ini? Ya kan? Apa cabang-cabang produksi yang penting ini? Salah satunya termasuk air Salah minum. satunya adalah sumber air. Salah satunya air, makanya di situ kan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini saya ingatkan aja nih lagi, ya kan? Itu maknanya, makanya itu perihal penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam menjelaskan bahwa perekonomian tanah air tidak tersusun dengan bebas, tapi disusun berdasar dengan asas kekeluargaan. Itu landasan konstitusionalnya. Jadi, kewenangan diberikan kepada negara untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengelola cabang-cabang produksi dan sumber daya alam kita, termasuk air tadi. Dan kewenangan itu dilaksanakan oleh yang namanya pemerintah. Pemerintah tadi kan sudah dikatakan di atas, ada yang namanya pemerintah pusat, ada yang namanya pemerintah daerah sebagai bagian desentralisasi. Simple saja kok, ya kan? Nah, bagaimana dengan tata aturan mengenai penguasaan negara dan hak rakyat atas air ini? Buka kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Di dalam undang-undang itu dinyatakan sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengulang kembali kata-kata Undang-Undang Dasar 45. Berarti undang-undang ini negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokoknya. Minimal sehari-hari. Kebutuhan pokok sehari-hari. Kata Pak Cirik tadi memenuhi kebutuhan pokok. Sama Mbak Juwita tadi. Minimal kebutuhan pokoknya sehari-hari harus terjamin bagi kehidupan yang sehat dan bersih. Jadi undang-undang ini juga mempertegas lanjut. Sumber daya air tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau badan usaha. Makanya dikelola oleh negara. Siapa yang melaksanakan kewenangan pengelolaan negara? Pemerintah. Siapa pemerintah? Pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Tujuan umumnya adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kenapa di aturan keadaan ini di PDAM dikasih dan hibah untuk disubsidi? Kan begitu, ya kan? Saya di sini tidak bicara tatanan keuntungan atau tidak. Karena apa? Tidak dapat keuntungan itu juga wajar, tapi
secara proporsional dan profesional, pengelolaannya harus betul-betul tujuannya untuk kemakmuran rakyat, bukan pribadi. Tapi kalau rakyat berteriak, saya terlalu berat katanya mengenai pengelolaan PDAM di Barito Timur. Kalau rakyat berteriak, saya terlalu kualitas air di Barito Timur terlalu rendah, gitu kan? Rakyat berteriak, kami hanya banyak terima angin. Nah, berarti masalah berarti. Berarti apa yang menjadi tujuan negara dalam sumber air, pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari tidak terpenuhi sesuai konstitusi. Bahkan Pancasila. Ini yang sangat disayangkan. Pemikiran tentang Pancasila dan konstitusi ini tidak boleh dipersepsikan bagian perorangan. Kalau seorang pemimpin itu sudah mempersepsikan bahwa kepemimpinannya itu adalah milik perseorangan, dia adalah seorang pemimpin, kacau, pasti kacau. Seorang pemimpin itu harus bekerja berdasarkan fondasinya. Apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Jika dalam kepalanya itu seorang pemimpin, itu kehendaknya perseorangan, itu pasti kacau semuanya. Saya jamin itu. Saya jamin. Iya. Bukan hanya saya yang menjamin. Ya kan? Boleh tanya para ahli dan para pakar. Itu pasti kacau itu. Coba. Aduh. Kayaknya perlu pembinaan Pancasila lagi. Iya. Pendalaman P4 itu harus. Sepertinya harus pendalaman. Banyak harus melakukan pendalaman lagi ini. Soalnya P4 tuh ini kerja lagi kantongnya deh. Iya. Penataran P4 kerja lagi itu bolanya kacau namanya. Nah, itu persoalannya gitu kan. Jadi apa ya? Kembali kepada aturan semuanya. Pertanyaannya apakah PDAM sekarang yang di Barito Timur ini pengelolanya sesuai aturan atau tidak? Kan begitu. Oke, kita buka lagi nih, ya kan? Senior Pak Badawa sudah mengatakan, ya kan, bahwa ada temuan BPKP. BPK apa BPKP ya? Ya kurang lebih lah ya, antara dua itu lah ya. Ada temuan, begitu kan? Temuannya ternyata PDAM mengalami hutang, ya kan? Nah, hutang ini dikarenakan besarnya pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan produksi, itu justru yang merugikan PDAM itu sendiri. Utang itu disebabkan karena banyaknya pengeluaran di luar yang terkonteks dengan produksi. Yang terkonteks dengan produksi itu biasanya biaya listrik, ya kan? Perawatan, biaya obat airnya, ya kan? Kemudian biaya gaji karyawannya, ya kan? Biaya lainnya yang terkait dengan produksi. Nah, ini terkonteks dengan banyak yang di luar biaya produksi sehingga menimbulkan kerugian bagi PDAM. Ini yang tidak boleh. Itu satu menjadi catatan. Iya. Ya kan? Itu satu menjadi catatan. Yang kedua, rangkap jabatan. Saya tegaskan, dilarang. Kalau sudah dilarang, kenapa dipertahankan? Itu yang dimaksud oleh Pak Badawa itu mungkin apakah ini ada pembiaran? Jelas ada pembiaran. Sangat jelas ada pembiaran. Buka kembali deh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2007. Masih berlaku kok peraturan ini. Pasal 6. Saya masih ingat nih. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni jabatan struktural atau fungsional pada instansi lembaga pemerintah pusat dan daerah. Nggak usah dia sebagai merangkap jabatan struktural atau fungsional, dia menjabat di UMD lain saja tidak boleh. Intinya adalah dia tidak boleh merangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM. Ini tahun 2007 loh, udah lama loh ini. Dan ini salah satu rekomendasi atau kesimpulan hasil LHP dari BPK itu sendiri. Itu ya senior ya. Betul sudah senior.
Dan ini adalah temuan BPKP 2000 berapa kemarin itu, udah lama ini. Sampai 2018. 2018 ya. Enggak, 2018 itu mulai dilakukan analisa oleh BPK kan. Ya anggaplah tahun-tahun di atas itu sedikit tidak apa-apa lah ya kan. Ini tahun 2021. Tapi begitu dipertahankan. Alasannya apa Perda? Sekarang saya mau tanya. Yang kemarin-kemarin tidak ada Perda, pelantikan-pelantikan itu kok bisa? Nah, itu. Yang kemarin Perdanya belum terbit kok bisa ngangkat perangkat desa? Iya. Betul. Ya kan? Jadi kalau di zamannya pemerintahan ini saya pikir Perda sangat langka ya. Perbuk yang banyak gitu loh justru. Antara nyata. Padahal landasan perbuk itu adalah Perda. Iya. Tapi dilandas-landaskan. Coba Mbak Juwita saya tanya nih, ya kan? Iya. Duluan mana kemarin perbuknya seleksi perangkat desa dengan Perdanya? Duluan Perbuk. Perbuk itu masih dalam bentuk rancangan loh itu. Dalam bentuk rancangan lagi Iya, ya, dalam sudah bentuk dilaksanakan rancangan gitu kan? Iya. Kalau masih dalam bentuk rancangan itu sudah dilaksanakannya CAT itu. Iya. Iya, tapi ada tapinya katanya waktu itu rancangan dengan yang sudah diundangkan itu sama bunyinya. Tapi idealnya memang belum bisa. Tapi Dan bicara ideal, kalau memang itu belum diputuskan jangan pakai. Iya, makanya Gitu bilang loh, Pak ya kan? lagi aneh tapi nyata. Gitu kan? Nah itu kok bisa? Bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 untuk Indonesia Bung Jandi. Banget. Bertentangan dengan kok bisa gitu loh. Iya, Oh, Undang-Undang untuk Nomor masalah PDAM menunggu Perda. Lucu kan? Iya. Sampai menunggu Perbu. Gitu kan? Iya. Ini loh, saya bacakan lagi loh ya. Saya ingat-ingat dulu sebentar. Direksi itu kalau tidak salah kurang lebih aja sama-sama yang lain klausul-klausulnya. Dia berhenti karena meninggal, karena merugikan perusahaan, gitu kan? Saya pikir tidak beda jauh dengan perusahaan daerah lain dengan BUMN, ya kan? Iya. Apabila sudah dianggap merugikan perusahaan, ya berhenti dia, diberhentikan dong. Ya artinya kan sudah sekian tahun ini rugi terus kan. Apa yang menjadi landasan hukumnya? Mendagri nomor 2, gitu loh, ya kan? Itu yang menjadi landasan hukumnya. Tapi kenyataannya kan dipertahankan dengan alasannya menunggu Perda. Iya kan? Itu menurut penjelasan mereka di RDPO kemarin Bung Yandi, pendapatan itu rata-rata 360 juta per tahun katanya. Sedangkan biaya operasional itu 420 juta kan gitu. Saya tidak mempermasalahkan itu Pak. Kapan perlu subsidi daerah hibahnya? Ya kan? Sudah Untuk subsidi. masyarakat Barito Timur itu tidak persoalan. Yang jadi persoalan air tidak mengalir, netes-netes, banyak, Iya. bayarnya gede. Itu yang jadi persoalan. Kalau memang ada subsidi, buktikan itu ada subsidi gitu loh. Kok masyarakat bayarnya selalu tinggi? Yang jelas itu kita ungkapkan juga kemarin. Pendapatan mereka itu termasuk subsidi atau tidak kata kami kan? Nah, kan begitu. Ya. Kata Pak Cilik tadi ada subsidi kan? Oh saya Ya. tidak apa-apa, itu wajar. Sesuai yang saya terangkan tadi dari awal. Dari sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Turun ke Undang-Undang Dasar 45. Tujuannya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kan begitu. Jadi yang 360 juta itu belum dihitung mereka subsidinya Bang Yandi. Kemudian Iya. jangan ditinggal subsidi itu kan pendapatan itu kan gitu. Nah itulah saya bilang. Mereka itu sepertinya harus P4 lagi. Ini banyak. Iya. Jadi lucu, ya kan? Lucu jadinya. Sekarang saya mau tanya lagi. Ini musim pandemi nih. Ini musim pandemi ya. Musim corona, musim virus, disease corona. COVID-19. Saya mau tanya, daerah tetangga yang lain banyak yang mensubsidi atau menggratiskan PDAM saat musim pandemi, meringankan masyarakatnya. Sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap sumber daya yang paling pokok
selain beras, yaitu air, apakah dibantu? Tidak kan? Iya. Tidak kan? Justru dia dari 15 kubik beban menurunkan menjadi 5 kubik. Benar secara nilai 15 kubik itu kalau tidak salah 78.000 berapa gitu yang harus dibayar. Atau 80.000 berapa gitu kan? 5 kubik itu yang harus dibayar hanya 53, sekian. Tapi setelah 5 kubik akan dihitung dengan metrik yang standar. Artinya apa? Kalau dulu kemarin kita satu rumah tangga 15 kubik, paling-paling bayar 80 sekian gitu kan? Maksimal 100.000. Sekarang lebih bayar. Karena apa? Bebannya berkurang. Beban publikasinya menjadi 5 kubik. Itu kenaikan dong. Itu justru menaikkan. Dengan alasan apa? Nutup kerugian. Ini pandemi. Uang untuk COVID itu ada. Kenapa tidak dibantu untuk masyarakat melalui penyaluran misal gratisnya PDAM atau disubsidi? Ini tidak akan disilpakan kan banyak. Ini yang lucu. Ini yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Hanya begini, sama ahli sama pakar manapun gitu loh. begini Bung Yandi. Kemarin itu kan kami pertanyakan dengan Dewan Pengawas. Artinya pemerintah tidak boleh mengadakan penyertaan modal pada PDAM selama ini belum sehat, kata Dewan Pengawas. Kami bilang kalau dengan penyertaan modal mungkin itu kan ada aturannya. Tapi ini subsidi kan gitu kan, kita inginkan ini untuk masyarakat. Rakyat dibayarkan, digratiskan atau penyertaan, bukan penyertaan modal. Iya. Ini membayarkan untuk rakyatnya karena uang COVID itu ada kemarin. Iya, artinya subsidi lah itu kan sifatnya kan gitu. Itu sifatnya subsidi. Gitu. Membayarkan untuk masyarakat. Apa yang larang? Kalau penyertaan modal boleh dilarang aturannya kan gitu. Iya, sekarang saya mau tanya, kalau dia mau membayarkan rakyatnya, membantu meringankan beban masyarakatnya, menggratiskan PDAM, aturan mana yang melarang? Tidak ada undang-undang aturan melarangnya gitu. Kan begitu. Tidak ada gitu kan. Inilah terlalu pintar mereka ini. Akhirnya kelebihan jadinya. Iya. Sayang sekali. Belajar ini sebenarnya untuk memahami bagaimana melaksanakan fungsi pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dia sebagai pemerintah. Dalami kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya pikir carut-marut PDAM dan carut bukan hanya PDAM juga, tapi pengelolaan lainnya yang untuk pelayanan publik, ya kan? Itu semua kita tidak lain mengacu pada sumber kita. Pancasila adalah sumber hukum dari segala sumber. Iya. Atau sumber hukum materialnya negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber hukum atau sumber hukum formilnya. Bagaimana kita bernegara di kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir perlu dilakukan pembinaan lagi nih. Saya minta maaf kalau saya salah. Saya minta maaf. Tapi bila kita runut dari atas, ini untuk kemakmuran. Tapi akhirnya ke bawah-bawah ketika kita runut, kok begini jadinya? Apa mereka itu lupa dengan hal-hal seperti ini atau pura-pura lupa? Kalau lupa, ya tidak salahnya saya mengingatkan kembali runutannya. Ulang kembali Pak, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Ya kan? Tapi kalau pura-pura lupa? Kalau pura-pura lupa lain cerita. Ya kan? Saya coba positive thinking saja, ini kelupaan. Rata-rata kelupaan. Gitu kan? Saking mereka sibuknya mungkin gitu kan. Anggap saja kelupaan, kita mengingatkan kembali kan begitu. Nah persoalan inilah yang akhirnya mendapat kritikan masyarakat. Padahal sebenarnya dari dulu ini sudah dikritik. Tapi akhirnya ini sekarang sudah mau mencuat sekali nih. Karena ini dibiarkan. Iya. Sekarang kan masyarakat bertanya, emang ini ada kepentingan apa sih dijadikan pembiaran? Kalau waktu dikritik dari awal kemarin itu kemudian direksinya dilakukan pembinaan, kemudian ada perbaikan, saya pikir
akan bertambah bagus gitu kan. Nah itu maksud kritik itu kemarin gitu loh, perbaikan. Artinya begini Bung Yandi. Artinya mulai Januari 2021 sampai bulan April ini sudah 2 kali RDPO tentang PDAM ini. Nah, gitu kan. Ya, artinya begini Bung Jos, ya kan? Dari apa yang aku ungkapkan tadi adalah pelengkap dari apa yang disampaikan teman-teman. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa tujuan daripada sumber daya air ini bagi negara adalah bagaimana rakyat bisa disejahterakan, bagaimana rakyat bisa dimakmurkan. Minimal masyarakat bisa menikmati kebutuhan pokok mengenai air di hari-hari mereka, di tiap harinya. Minimal itu. Kalau 2 hari sekali jalan itu namanya. Artinya sehari tidak mandi kan gitu. Iya, Gitu iya. ya kan? Iya. Jadi mandinya nunggu ini mandi besok tidak, lusa baru mandi lagi gitu. Ini harus benar-benar dicermati loh. Ketika saat ini sungai juga terjadi banyak pencemaran, di mana masyarakat yang belum mendapat jaringan PDAM itu juga harus diperhatikan. Ini masuk dalam undang-undang ini loh ya. Hati-hati loh. Ya kan bukan hanya pencemaran lingkungan, tapi masuk dalam undang-undang tentang sumber daya air juga. Ya kan? Ketika masyarakat yang menikmati yang bukan PDAM, menikmati sumber air lain seperti sungai gitu kan, sementara sungainya tercemar gitu kan, dan itu sudah memotong hak masyarakat, hati-hati gitu kan. Jadi DLH juga kita ingatkan ini. Nah, kena lagi nih rangkap jabatannya di DLH lagi. Iya, sekretaris BLH lagi kan. Iya, iya. Sekretaris BLH itu. Itu dulu Bung Jos. Iya, oke. Oke, Soalnya baik. saya banyak bicara, banyak kenanya nanti nih. Oke. Oke, Bung Yani, terima kasih banyak. Merangkap direktur PDAM itu sekretaris BLH itu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Oke, baik. Sebelum Pak Cilik di 0115 Boro-Boro PDAM, Pak, keluarga kami yang kena COVID saja tidak diurus. Kalau tidak saya yang urus bisa gila, bukan karena COVID tapi gila stres. Oke. Oke, baik, terima kasih. Gila stres. Pak Cilik, silakan Pak. Ada waktu untuk Anda sedikit sekaligus nanti closing statement, Pak. Silakan. Tentang apa Bung Jod? Silakan untuk dilanjut untuk Pak Cilik, ada waktu 1 menit sekaligus closing statement. Itu biar enak itu Bung Yani aja closing statementnya nanti kan. Oke, baik, silakan. Iya, betul. Ya, silakan Pak Cilik. Ada waktu sedikit. Saya serahkan dengan Bung Yani aja ini untuk closing statementnya kan gitu. Iya. Karena ini banyak bisa banyak bahasa bahasa Latinnya nanti keluarnya. Malam ini kada perlu lah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Ya. Bu Juwita, silakan Bu, ada 1 menit untuk Anda sekaligus sebelum tutup acara, silakan. Ya, saya lebih percaya ke Bang Yandi aja. Biar untuk penutup, dia bisa punya kata-kata bijak. Dengan suara kata-kata bijaknya dia. Oke, baik. Dan untuk penelpon mungkin nanti bisa masuk Pak Lelo. Silakan Pak Lelo, ada 1 kata untuk Pak Lelo, silakan. Apa? Pak Lelo, silakan Pak Lelo. Halo? Halo. Ya Pak Lelo, silakan Pak. Sebelum berpisah silakan, ada harapan dari masyarakat sendiri seperti apa, silakan. Ya, saya itu sangat berharap supaya istilahnya PDAM ini memang betul-betul dimajukan supaya seluruh masyarakat itu memperoleh air minum yang sehat. Iya. Itu aja. Iya, supaya sehat ya. Oke. Iya. Oke, baik, terima kasih. Bung Yandi, sekaligus closing statement, Bung. Silakan. Gak ada tambahan lagi nih yang lain ya. Iya. Bung Senior belum sudah putus ya? Putus, Pak. Tuang Sinar. Oh iya sudah, kalau begitu. Aku yang terakhir ya? Iya. Oke, kalau gitu sangat singkat, tidak terlalu banyak. Sumber daya air itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-harinya.
agar sehat, agar bersih, agar mendapat jumlah yang cukup, mendapat kualitas yang baik, aman dan terjaga. Sumber daya air ini sangat berharga bagi masyarakat, terutama untuk kesehatannya. Dan dia tidak boleh dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Kecuali badan usaha milik negara kan gitu. Kecuali badan usaha milik negara atau yang ditunjuk oleh negara. Negara, iya. Semua ini adalah untuk masyarakat. Akhir kata, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi. Terima kasih Pak Cilik, terima kasih Pak Lelo, dan terima kasih Bu Juwita, Pak Bung Wadowo. Saya Bung Joyce Bimasena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Ada salah kata minta maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Bung Joyce Bimasena malam hari ini di acara talk show di kesayangan Anda, radio kesayangan Anda, Radio Monika Surya Barito FM. Dan untuk rekan-rekan sudah hadir di ujung telepon ada Senior Badowo, ada Pak Cilik dari anggota DPRD, kemudian juga ada Bung Yandi, ada Bu Juwita. Dan satu orang nanti yang ingin gabung boleh di 0813 49117711 dipersilakan. Di ujung telepon saya akan sapa satu persatu dulu. Lalu Bung Senior Badowo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Bung ya? Ya. Ya, oke. Walaupun dalam perjalanan ke Banjarmasin. Saya pakai headset. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Senior Badowo. Selamat malam Bung Cilik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung ya? Ya, selamat malam Bung Yandi, Bung Senior Pak Badowo, Iya. juga Bung Juwita. Selamat malam semuanya. Salam jumpa kembali dalam acara kita talk show pada malam hari ini juga. Selamat malam untuk pemirsa radio Monika Surya Barito FM kan. Oke, baik. Di mana saja yang bisa mendengar siaran kita pada malam hari ini. Oke, baik. Terima Salam jumpa kasih. kembali dan salam sehat untuk semuanya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang melaksanakan ibadah puasa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Selamat malam Bu Juwita. Ya, selamat malam. Selamat malam kawan-kawan narsum pada malam hari ini, dan selamat malam pendengar setia Radio Monika Surya FM Temiang Layang. Salam sehat. Oke, baik. Terima kasih. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Silakan siapa Bung untuk pendengar kita. Ya, selamat malam teman-teman narsum. Selamat malam para pemirsa Radio Monika FM dimanapun berada. Seperti biasa, salam sehat. Oke, baik. Terima kasih. Langsung ke pokok masalah. Temanya malam hari ini adalah menyoroti tentang carut marutnya permasalahan PDAM di Kabupaten Barito Timur. Kemarin yaitu ada kegiatan RDPU di DPRD Kabupaten Barito Timur berkaitan dengan pelayanan daripada PDAM di Kabupaten Barito Timur dan dihadiri oleh 4 DPRD Kabupaten Barito Timur dari 25 ya. Yang hadir hanya 4 dari 25 DPRD. Nah, ini ada apa dan berkaitan dengan ini ada Bung Badowo nanti untuk pembuka pertama. Bung Badowo, silakan Bung. Anda kemarin mengikuti kegiatan ini dan apa-apa yang bisa disampaikan, ada waktu untuk Anda. Silakan, Bung. Saya langsung kah? Ya, silakan langsung, Bung. Terima kasih. Selamat malam pemirsa Surya yang setia mendengar. Kemudian salam jumpa untuk teman-teman narasumber. Salam jumpa. Ibu Juwita, kemudian Iya. Bung Yanti, Salam jumpa. rekan-rekan yang lainnya semuanya. Jadi tema kita malam ini mengenai carut marut PDAM Barito Timur ya. Iya, Iya. betul. Jadi memang
seperti apa yang saya sampaikan kemarin di RTPU, bahwa tidak ada siapapun yang menyuruh atau apa ya, mengenai PDAM ini adalah dari hati nurani yang terdalam. Kenapa? Melihat bagaimana PDAM yang selama ini kita dambakan, ternyata sampai hari ini sangat mengecewakan. Nah, persoalannya adalah manajemen di PDAM juga carut marut. Mengapa carut marut? Karena rangkap-rangkap terus. Jadi tidak fokus pada tugas dan pekerjaannya menjadikan perusahaan daerah air minum itu, yang namanya air minum itu adalah air yang layak diminum. Bukan seperti air comberan. Iya. Itu kalau kita tampung itu malam, maka kotorannya mengendap di bawah. Itu artinya apa? Air yang dialirkan itu belum diproses sesuai dengan Standar. sesuai dengan Standar. Standar air bersih.